Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Derila Hariria dari kelompok 7, kelas PAII. Mata kuliah Sosiologi Agama akan mempresentasikan tentang teori Clifford-Geertz. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan kepada teori, kita akan membahas tentang biografi dari Clifford-Geertz. Clifford-Geertz ini adalah seorang antropolog budaya dari Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 23 Agustus 1926 di San Francisco, California, dan meninggal pada tanggal 30 Oktober 2006 di Philadelphia. Ia meraih gelar sarjananya pada tahun 1950 di Antioch College, Ohio, setelah mengabdikan diri di Angkatan Laut Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Dia menerima gelar BA dari bidang filsafat. Kemudian pada tahun 1956, Geertz meraih gelar PhD pada bidang antropologi sosial di Harvard. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1970, ia bekerja sebagai staf antropologi sosial di Universitas Chicago. Dan pada tahun 1970 sampai 2000, Geertz mengabdikan dirinya di Institute of Advanced Study, Universitas Princeton, hingga menjadi profesor emeritus. Kemudian, latar belakang dari antropologi Clifford-Geertz. Nah, latar belakang antropologi Clifford-Geertz itu dipengaruhi oleh ide-ide tentang budaya dan agama yang dikembangkan dari dua pengaruh utama, yaitu tradisi antropologi Amerika yang sifatnya kuat dan independen, serta perspektif tentang ilmu sosial yang ia temui saat berada di Harvard. Clifford-Geertz ini merupakan seorang antropolog yang terkenal dengan penelitiannya di Maroko maupun di Indonesia. Nah, adapun karyanya yang ada di Indonesia itu ada Religion of Java, yaitu membahas tentang agama-agama yang ada di Pulau Jawa. Kemudian buku Interpretation of Culture, yaitu buku hasil dari observasi Clifford tentang Hindu dan agama Islam di Indonesia, yang ia observasi selama kurang lebih 12 tahun. Kemudian Kinship in Bali, yaitu membahas tentang kekerabatan yang ada di Bali. Kemudian penelitian lain Clifford di Bali, yaitu judulnya Sambung Ayam, yaitu Clifford mencoba meneliti makna simbolik dari sambung ayam tersebut. Adapun teori interpretatif, bagi Clifford, makna tidak terletak di dalam kepala seseorang. Simbol dan makna dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, terletak di antara mereka dan bukan di dalam diri mereka. Jadi, simbol dan makna itu bersifat umum, bukan privasi. Geertz menganggap pandangannya tentang budaya adalah semiotik atau mengacu pada simbol. Mempelajari budaya berarti mempelajari aturan-aturan makna yang dimiliki bersama. Nah, selain itu, Clifford juga beranggapan bahwa kebudayaan sebagai jaringan-jaringan dan analisis atasnya. Lantas, tidak merupakan sebuah ilmu eksperimental untuk mencari hukum, melainkan sebuah ilmu yang bersifat interpretatif untuk mencari makna. Jadi, menurut Clifford, budaya itu bukan sesuatu yang lahir dari proses eksperimen, melainkan dari pemaknaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Clifford itu melihat bahwa bukan hanya pola perilaku yang membentuk kebiasaan di masyarakat, melainkan pola perilaku yang oleh masyarakat tersebut memiliki makna-makna tersendiri yang diyakini oleh pelaku kebudayaan tersebut. Pada dasarnya, Clifford mencoba untuk menggali setiap makna di dalam sebuah pola perilaku yang disebut dengan kebudayaan. Kemudian, apa sih definisi agama menurut Clifford-Geertz? Nah, baik, selanjutnya, apa sih definisi agama menurut Clifford-Geertz?
Nah, di sini Rutgers mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan eksistensi yang menyeluruh dan melekatkan konsepsi atau tatanan ini kepada pancaran-pancaran faktual, dan pada akhirnya perasaan dan motivasi ini akan terlihat sebagai sebuah realita yang unik. Oke, di sini ada kata agama adalah sistem simbol. Nah, sistem simbol di sini adalah segala sesuatu yang membawa dan menyampaikan ide kepada orang lain. Nah, ini bisa berupa kata-kata, gambar, atau tindakan yang mengandung makna. Misalnya, suara azan itu merupakan tanda akan masuknya waktu sholat. Lalu apa sih maknanya? Yaitu ajakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendirikan sholat. Kemudian bagaimana proses terbentuknya simbol? Nah, itu ada istilah model of dan model for. Model of yaitu kebudayaan sebagai seperangkat pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasi, mendorong maupun menciptakan tindakan. Jadi, di sini kebudayaan bertindak sebagai pedoman. Kemudian ada model for, yaitu kebudayaan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dilihat manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata. Jadi, kebudayaan di sini sebagai sesuatu yang nyata atau kenyataan. Kemudian, sistem simbol itu dapat membangun perasaan, mood, dan motivasi yang kuat, menyeluruh dan tahan lama pada manusia. Misalnya, saat kita meninggalkan sholat, pasti ada perasaan khawatir maupun merasa berdosa. Nah, itu merupakan contoh dari perasaan atau mood. Nah, hal itu disebabkan bahwa simbol membentuk mood atau perasaan itu. Jadi, simbol di sini adalah sholat. Karena kita memaknai bahwa sholat itu adalah simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin ketiga, ditekankan bahwa konsepsi mengenai tatanan eksistensi yang diformulasikan ini diberikan oleh sistem simbol agama. Kekacauan akan terjadi apabila manusia tidak mampu memformulasikan konsepsi mengenai struktur atau tatanan eksistensi, sehingga simbol-simbol selalu memberikan orientasi atau petunjuk bagi manusia atas segala fenomena yang terjadi pada manusia maupun alam. Nah, adapun 3 dimensi yang dimaksud yaitu keterbatasan manusia, keterbatasan kapasitas analisis manusia, kemudian keterbatasan menahan penderitaan, dan keterbatasan penilaian moral manusia. Oleh karena itu, agama pun ada untuk memberikan konsepsi tentang fenomena yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Agama juga memberikan tuntunan dan patokan moral kepada manusia. Kemudian, poin keempat, pandangan dunia dan idealisme moral atau konsepsi di poin ketiga itu nampak realistis wujudnya pada ritual agama. Dalam menjalankan ritual agama, perasaan dan syariatnya menyatu dalam suasana hati. Jadi mood dan motivasi terlihat seperti nyata. Misalnya, rasa tenang seseorang ketika pergi ke masjid atau menangis ketika berzikir. Nah, perasaan itu tidak dapat dirasakan di kegiatan lainnya atau kegiatan yang bukan keagamaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian GERS yang ada di Bali. Nah, dalam artikel GERS yang berjudul Konversi Internal di Bali Kontemporer yang diterbitkan pada tahun 1964. Nah, artikel ini ada kaitannya dengan pernyataan dari Max Weber. Nah, Max Weber ini membedakan antara agama tradisional dan agama rasional. Agama rasional itu merupakan
ciri masyarakat primitif yang cenderung condong ke arah sihir, sedangkan agama rasional itu adalah agama besar di dunia, seperti agama Islam, agama Hindu, Kristen, Buddha, yang mana mereka memiliki satu Tuhan dan para nabi. Nah, agama-agama rasional ini menjalankan proses abstraksi, yaitu menganggap wujud tertinggi dari prinsip kosmik berada di atas hal-hal kecil kehidupan. Kemudian, bagaimana agama yang ada di Bali? Nah, agama yang di Bali itu mayoritas adalah Hindu. Nah, meskipun agamanya Hindu, agama Bali bukanlah bukan mistisme para intelektual India, tapi politeisme dan mitologi sehari-hari penduduk desa Bali. Artinya, itu sesuai dengan kategori Weber tentang agama tradisional. Di dalamnya hampir tidak ada teologi yang dirasionalkan, sedangkan ritual dan rasa ketuhanan dapat ditemukan pada candi-candi orang Bali. Nah, meskipun selama bertahun-tahun agama Kristen dan Islam telah masuk di Indonesia, namun orang Bali masih konsisten dengan agama Hindunya. Jadi agama tradisional mereka mampu bertahan selama berabad-abad tanpa tersentuh oleh pengaruh agama rasional yang telah masuk di Indonesia. Kemudian, di era Bali modern, adanya diskusi filosofis tentang makna dan tujuan agama di antara para pemuda-pemuda di kota itu. Nah, hampir tidak dikenal dalam budaya tradisional. Diskusi semacam ini adalah ciri khas agama yang dirasionalisasi. Namun di sini pertukaran yang begitu kuat terjadi di jalan di Bali. Hampir tidak pernah terdengar dalam situasi tradisional adalah perkembangan kitab suci, doktrin, literasi agama, dan imamat yang terorganisir. Nah, adanya tanda-tanda bahwa semua itu sekarang masuk ke dalam budaya Bali. Semua proses dan perubahan yang ditemukan oleh Weber di balik tumbuhnya agama-agama besar yang dirasionalisasikan di dunia dapat ditemukan buktinya di Pulau Bali pada masa pasca perang. Dan seiring berjalannya waktu, agama Hindu pun sekarang diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah agama Islam. Islam datang di Indonesia dengan cara yang berbeda dari negara lainnya. Islam datang ke Indonesia dengan cara yang adaptif, pragmatis, dan bertahap. Sedangkan Islam di Maroko datang dengan cara yang fundamental dan kekakuan. Namun, baik di Indonesia maupun Maroko, gaya klasik Islam adalah mistik. Agama Islam di Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya-budaya mistik masyarakat. Dulunya, Islam datang ke Indonesia bercampur dengan agama-agama terdahulu dan menyesuaikan diri dengan budaya negara. Sinkretisme atau pencampuran agama semacam itu sangat khas di Indonesia, tetapi tidak bertahan lama. Ini mulai runtuh di era modern ketika Islam menjadi kepercayaan dominan para pedagang yang membuat kekuatannya semakin kuat. Dan ketika masa penjajahan Belanda yang tiba pada saat yang sama untuk menjajah Indonesia, mendorong kelas penguasa keluar dari kekuasaannya. Nah, di bawah tekanan penaklukan Eropa, agama campuran yang rapuh di masa awal ini pecah menjadi 3 tradisi, yaitu Hindu-Buddha, Muslim, dan animisme pribumi yang kini kita temui di Jawa. Baik, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.